Assalamualaikum saudaraku yang beriman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nama-nama Saitan beserta pengaruhnya terhadap kita. Maka sebelum itu tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng, supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, dalam tradisi Islam, Saitan adalah makhluk dari golongan jin yang membangkang kepada Allah dan bertujuan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Berikut adalah nama-nama setan beserta tugas mereka yang sering disebutkan dalam kitab-kitab Islam dan karya para ulama. 1. Iblis. Tugas, sebagai pemimpin seluruh setan. Iblis adalah nenek moyang dari semua setan dan jin yang jahat. Ia adalah makhluk yang sombong dan menolak untuk sujud kepada Nabi Adam AS, sehingga dikutuk oleh Allah hingga hari kiamat. Iblis bersumpah akan menyesatkan manusia dari jalan Allah, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dalil, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Quran Surat Al-A'raf ayat 16. 2. Zalanbur. Tugas, menggoda manusia dalam urusan jual beli. Zalanbur membuat manusia tamak dan curang dalam perdagangan, menghasut untuk menipu atau mengurangi timbangan. Ia juga menggoda pedagang agar mencintai harta secara berlebihan hingga lupa akan kewajiban kepada Allah. 3. Dasim. Tugas, merusak kehidupan rumah tangga. Dasim menggoda suami istri agar sering bertengkar, menciptakan rasa curiga, dan mengarah pada perceraian. Jika ada rumah yang tidak menyebut nama Allah saat dimasuki, Dasim akan masuk dan menyebarkan kekacauan di dalamnya. 4. Al-Awar. Tugas, menggoda manusia untuk berzina. Setan ini menghasut manusia dengan memperindah dosa perzinaan, baik melalui pandangan, pikiran, atau tindakan. Ia membuat manusia melupakan dampak buruk zina dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalil, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Quran Surat Al-Isra ayat 32. 5. Maswat. Tugas, menyebarkan kebohongan dan berita palsu. Maswat mendorong manusia untuk berbohong, bergosip, atau menyebarkan fitnah. Ia memanfaatkan media atau komunikasi untuk menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. 6. Khanzab. Tugas, mengganggu salat. Khanzab bertugas membuat manusia lalai dalam salat, seperti lupa rakaat, salah bacaan, atau tidak khusyuk. Ia juga menggoda manusia agar merasa malas untuk salat atau meninggalkan salat sama sekali. 7. Walhan. Tugas, membuat manusia ragu-ragu. Walhan menanamkan was-was keraguan dalam hati manusia, terutama dalam ibadah. Misalnya, ragu apakah sudah wudhu atau belum, atau apakah niatnya sudah benar. Akibatnya, seseorang bisa merasa cemas dan berlebihan dalam beribadah. 8. Apyat. Tugas, menggoda orang yang saleh. Apyat adalah setan yang khusus menggoda para ulama, orang yang saleh, dan ahli ibadah. Ia membuat mereka merasa sombong dengan amalannya, sehingga akhirnya kehilangan keikhlasan dan tergoda oleh riya. 9. Tir. Tugas, menyebabkan permusuhan dan peperangan. Setan ini memprovokasi manusia untuk membenci satu sama lain, sehingga timbul pertengkaran, konflik, dan bahkan peperangan. Ia bekerja keras untuk menghancurkan perdamaian. 10. Lakis. Tugas, mengajarkan sihir. Lakis menggoda manusia untuk mempelajari dan menggunakan sihir serta ilmu hitam untuk tujuan jahat, seperti mencelakai orang lain atau memperkaya diri sendiri. Ia sering bekerja sama dengan dukun atau penyihir. 11. Hafaf. Tugas, menggoda manusia melalui minuman keras. Hafaf bertugas membuat manusia kecanduan minuman keras dan narkotika. Ia menggoda mereka untuk menikmati mabuk-mabukan, sehingga melupakan kewajiban kepada Allah dan terjerumus dalam maksiat. 12. Wasnan. Tugas, membuat manusia malas beribadah. Wasnan sering menggoda manusia dengan rasa kantuk dan malas saat hendak beribadah, seperti ketika membaca Al-Quran, berzikir, atau bangun untuk salat malam. 13.
Tabar. Tugas, memprovokasi wanita untuk membuka aurat. Tabar menggoda perempuan untuk meninggalkan pakaian yang sopan, membuka aurat, dan mengikuti mode yang bertentangan dengan syariat. Ia juga membuat perempuan merasa bangga dengan kecantikannya untuk menarik perhatian yang tidak halal. 14. Awarun. Tugas, menanamkan kecemburuan buta. Setan ini mempengaruhi hati manusia untuk merasa iri hati, cemburu yang berlebihan, dan memiliki rasa dengki kepada orang lain hingga berbuat dosa. 15. Al-Watin. Tugas, menanamkan kebencian terhadap Islam. Setan ini bekerja keras untuk menghasut manusia agar membenci ajaran Islam, baik secara langsung maupun melalui fitnah terhadap ulama dan umat Islam. Kesimpulan, setan-setan ini memiliki tugas khusus untuk menyesatkan manusia dari berbagai sisi kehidupan. Namun, Allah telah memberikan perlindungan kepada hambanya yang selalu berpegang teguh pada iman, bertakwa, dan memohon perlindungan melalui zikir, salat, dan membaca Al-Quran. Dalil, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa, ayat 76. Tetaplah waspada dan berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan dengan membaca doa dan zikir yang diajarkan Nabi Muhammad.